dari Lucifer, dosa pertama yang ada, tidak taat, tapi menyembah Tuhan. Tidak taat, tapi menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan, tapi orang belum tentu taat. Makanya saudaraku, pendengaran yang baik harus ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, lama pun bersama Bapak itu, nanti kalau Bapak itu berkata, mengampunilah anakku, gak mau. Marilah masuk anakku, gak mau. Terbiasa melayani dan di dalam rumah Bapak, tapi tidak ada penurutan. Nah itu bahaya saudaraku. Mending anak yang terhilang itu, aku tidak layak lagi jadi jadi anak. Anak juga tidak layak. Biarlah saya menjadi hamba-Mu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biar penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Satu lagi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, kita melihat penyembahan-penyembahan di akhir zaman ini. Hampir kita boleh melihat ada penyembahan-penyembahan dengan cara mereka masing-masing. Tetapi kita harus berdasar firman Tuhan. Sebab kita mendapat anugerah itu karena ada dalam firman Tuhan. Kita juga nanti boleh masuk surga karena Tuhan lihat kita sesuai firman Tuhan. Itu sebabnya kita sudah sering melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi di sini kita lihat bagaimana nanti kita boleh masuk surga. Itu ukurannya dari firman Tuhan juga. Sebabnya kerohanian seseorang itu baik atau berkenannya kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan,
adalah sejauh mana dia boleh berdiri di atas firman, boleh jejak di atas firman, boleh diolah oleh firman, dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi tidak asal-asalan. Kecuali kalau orang menafsirkan surganya. Ada yang bilang nanti di surga makan minum, kawin lagi, ya, dan kalau di dunia istrinya, ya, ada mancung ke dalam atau mencong ke kiri ke kanan. Tapi kalau nanti di surga, bidadari yang cantik tiap malam bisa bertemu dan berbuat sesuka hati. Nah, itu surga mereka. Tapi kita kalau tidak ada dalam firman Tuhan, saudara-saudaraku, nggak boleh menambah, nggak boleh mengurang. Harus sesuai dengan firman. Jadi kerohanian kita juga, dan kita masuknya ke surga itu juga adalah ukurannya firman Tuhan. Itu sebabnya harus benar-benar mendengar firman, mengerti firman, dan berpegang dalam firman. Kita sudah mendengar dosa pertama melanggar firman. Dosa kedua juga adalah karena dari Adam dan Hawa sudah melanggar firman, maka nanti akan ada iri, benci, dengki, dan tidak mengampuni. Itulah Kain terhadap adiknya Habil. Jadi dosa yang pertama itu adalah melanggar firman Tuhan. Sebabnya penyembahan kita juga harus ada pondasi, dan pondasi dari penyembahan kita itu juga adalah firman Tuhan. Hanya di sini disebut adalah kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa satu dalam roh. Artinya tidak ada lagi daging. Dan kebenaran. Mengenai kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita sudah sering mendengar Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Makanya Roh Allah juga membawa kita kepada segala kebenaran, itu membawa kita kepada segala firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Ya, sebelum dia menjadi manusia namanya firman Tuhan. Dan sesudah dia menjadi manusia, dialah firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Artinya praktek hidup daripada firman Tuhan. Jadi penyembahan kita ini harus sampai di dalam roh dan kebenaran. Dua-dua itu adalah sejalan. Roh adalah tidak ada tubuh. Ya, makanya manusia itu roh, jiwa, tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Makanya yang menyembah itu disebut dalam roh. Baru kebenaran itu firman. Jadi roh itu tidak ada kedagingan, tidak ada tubuh.
dan menyembah itu di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Jadi artinya saudaraku, tidak ada lagi daging kita yang bersuara kepada firman. Semua kita boleh berkata iya kepada firman, seperti Yesus sampai kepada salib itu dan tetes darah terakhir, semua dia hanya berkata iya kepada Bapaknya. Itulah firman Tuhan, saudaraku, dan ke situ kita. Jadi penyembah yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Saat sekarang orang menyembah terserah mereka, kita tidak ngurusin itu, tapi kita harus mau melihat kebenaran firman Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah mengerti kebenaran itu adalah firman, itu sebabnya kita usahakan menyembah setelah ada koreksi firman Tuhan. Karena ada sasaran penyembahan itu, ada ukurannya. Daging kita tidak bersuara melawan firman Tuhan. Ini saudaraku, banyak orang menyembah mudah sekali. Apakah dia sudah tahu firman? Apakah dia sudah mendengar firman? Apakah dia sudah iya terhadap firman? Sebab kalau tidak begitu, saudaraku, nanti penyembahan setan. Betul, penyembahan setan. Setan itu jangan kita pikir dia tidak menyembah. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarang menyembah. Harus ada menanya diri, sudahkah aku tunduk taat kepada firman? Baru menyembah. Jangan asal-asal, saudaraku. Penyembahan dari iblis tidak taat, tidak pernah taat kepada firman, tapi menyembah. Kok bisa? Oh iya, kalau tertulis ya pasti iya, saudaraku. Mari kita mau baca Yohanes pasal 5. Mulai ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Ya, Markus. Tadi apa saya bilang? Oh, keceleo. Markus ya. Ya. Ya, kalau dicari Yohanes nggak ketemu-temu sampai besok. Maaf. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan dia. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatnya, lalu menyembah dia. Adakah iblis menyembah Tuhan? Ada. Ini benar enggak? Iblis menyembah Tuhan apa enggak? Menyembah. Bersama dulu kita baca ini ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3.
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukulinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Jadi nggak boleh gampang-gampang menyembah Tuhan kalau belum koreksi diri, taat kepada firman. Ini saudaraku, itu sebabnya kita tidak mudah asal menyembah begitu saja. Tapi kalau sebolehnya tunggu dulu dikoreksi firman, hati yang terbuka tunduk kepada firman Tuhan, saat itulah penyembahan yang baik. Sebab kalau tidak, dosa dari Lucifer, dosa pertama yang ada, tidak taat, tapi menyembah Tuhan. Tidak taat, tapi menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan, tapi orang belum tentu taat. Makanya saudaraku, pendengaran yang baik harus ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, lama pun bersama Bapak itu, nanti kalau Bapak itu berkata, mengampunilah anakku, gak mau. Marilah masuk anakku, gak mau. Terbiasa melayani dan di dalam rumah Bapak, tapi tidak ada penurutan. Nah itu bahaya saudaraku. Mending anak yang terhilang itu, aku tidak layak lagi jadi anak. Anak juga tidak layak. Biarlah saya menjadi hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Apa artinya hamba? Penurut dan pelaku. Ini harus ada ini, penyerahan ini. Kalau sudah merasa hebat, anak yang selalu kelihatannya baik, dan nanti lama-lama tercetus hatinya, Bapak, sudah lama melayani. Komplain saudaraku. Sama Tuhan itu nggak perlu komplain, semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan itu jujur, tidak berhutang, malah melebihi dari kebenaran kita. Tuhan berikan, malah kasihnya itu kita di dalam kekurangan juga Dia berikan anugerah. Sewaktu kita masih di dalam dosa kita, di situ juga Dia sudah mati untuk kita. Terlalu banyak kasihnya Tuhan. Tetapi anak yang selalu merasa di rumah itu tidak ada lagi penurutan, hamba saudaraku. Sekali bapaknya itu berkata, anakku, marilah kita masuklah ke rumah, mana mau dia? Hatinya sudah biasa degil. Padahal dia selalu bersama bapaknya dan dia merasa baik, merasa melayani di situ. Saudaraku, tetap hati hamba harus jadi hati kita seperti Yesus. Sampai kita masuk surga. Dan di surga juga penyembahan yang kekal. Harus begitu. Kalau tidak, nanti juga saudaraku sombong seperti Lucifer. Ada itu. Itu sebabnya kalau menerima keberkatan itu, haleluya, haleluya, enak. Tapi kalau mau mematikan keinginan daging itu yang tidak enak. Bahkan setia terus menghamba, itu yang tidak enak, saudara. Itu sebabnya kalau Abraham itu selalu ada penurutan. Walau sakit, saudara, mulai dia keluar dari Mesir, mulai dia disuruh tunggu sabar menanti janjinya Tuhan. Dan kalau sudah dapat juga itu janjinya Tuhan, itu anak yang sudah ditunggu
Sampai dia umur 100 tahun, istrinya sebenarnya sudah mandul. Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu. Itu bukan satu hal yang gampang, saudaraku. Manusia ini hanya bayar memulangkan, bukan bayar mengembalikan milik Tuhan juga susah. Lain-lain hanya susah. Setan saja mau menyembah Tuhan lari, nggak terlambat. Ini saudaraku, masih menang dia, lari. Kita kalau mau udah rasa terlambat, nggak ada yang lari dari bawah, paling jalan santai-santai. Bahkan sudah apa, masih ke sana kemari masih bisa begitu. Kalau setan lari dia, saudaraku. Tadi kan kita baca ini, sudah kita baca kan. Nah, siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan ibu-ibu sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, wah, apa? Berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini sudah betul. Makanya jangan pikir orang, haleluya, 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 baru belum apa-apa, haleluya, haleluya. Iya, baik. Tapi sudahkah dia rendah hati? Sudahkah dia merendahkan hati kepada Tuhan? Sudahkah dia mengambil posisi biar saya menjadi penurut? Jangan ada sedikit pun aku. Jangan sampai sedikit ada pun penolakan. Ini yang harus dilihat. Makanya kalau saya lihat terlalu mudah menyembah. Apa penyembahannya? Kalau hanya karena terima berkat, terima sembuh, masih dikuasai antikris. Saudara-saudaraku, apa kata iblis kepada Yesus? Kalau engkau mau menyembah saya, semua dunia ini kuberikan kepadamu. Orang kalau hanya bersyukur karena dapat berkat, itu masih milik setan. Itu semua yang membuat dia menyembah. Dan semua sudah milik iblis, semua perkara dunia ini. Dan itu dia katakan bukan kepada orang loh, langsung kepada Tuhan Yesus. Nih, saya tunjukin kamu semua dunia ini. Tunjukin. Bawahnya juga enggak tanggung-tanggung, bukan dari bawah naik ke atas gunung. Nih, lihat nih semua nih. Kalau kamu mau menyembah saya, aku berikan ini kepadamu. Jadi saudaraku, sebelum orang benar-benar merendahkan diri kepada Tuhan, belum menjadi penyembahan yang baik. Itu sebabnya di dalam mendengar firman Tuhan harus sampai ada rendahan. Saya tadi sudah menyinggung kepada Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya mau mengajak kita dulu, saudara-saudaraku, kalaupun bersama-sama di rumah Bapa dan adapun pelayanan, harus selalu ada rendah hati. Nah, saya mau membaca dulu dari kita, mulai ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah,
keluar dan berbicara kepadanya. Kalau kita sekarang mendengar firman Tuhan, tetapi ia menjawab ayahnya. Ayah itu adalah bagaikan guru yang mengajar. Itu di dalam Amsal Sulaiman 4 mulai ayat 1 selanjutnya. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dan sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku, dalam pendirian, dalam kerohanian, sebenarnya penolakan itu bukan spontan itu saja. Sebenarnya itu sudah ada tingkat-tingkatnya. Mulai daripada, ya, saya dulu pernah melayani orang yang kerasukan setan. Itu kalau langsung mengaku itu nggak bisa, sedikit demi sedikit. Waktu saya tanyakan, nah ini generasi yang dulu, sekarang sudah nggak ada lagi. Teman yang tahun 80-an, kami melayani dari Jakarta ke Bogor, mengusir setan dari orang yang kerasukan. Sudah banyak yang mendoakan, banyak orang melakukan segala sesuatu tapi tidak sembuh. Tapi saya dan beberapa dari saudara kita, kami berangkat malam-malam satu mobil, luar biasa itu. Jadi waktu saya katakan, oh ya pantas tidak bisa sembuh, kalian kalau nggak benar-benar mengaku, aku juga mau pulang. Saya nggak mau doakan kalian, nanti nggak sembuh, kamu bilang semua pendeta sudah nggak ada yang benar. Saya bilang, ini harus mengaku, baru kami mau pulang ini. Saya bilang, jangan dulu Pak. Terus apa? Begini Pak, sebenarnya kami nggak pernah ke dukun, tapi ada orang yang bawa, mulailah ketika. Nah, saya lihat kalau sedikit demi sedikit topnya itu nanti kelihatan, tahu-tahu benar. Plastik yang putih yang besar dari supermarket dulu tinggi segini, ada tahan tembak, ada supaya bahasa Batak ditonggang, ada segala macam lah di situ supaya komandan jangan marah. Nah ini Sambo dulu, ini bukan Sambo sekarang. Ini dulu juga ada begitu supaya nggak dimarahin komandan. Ada dulu kami layani. Akhirnya terbuka semua. Saya pikir kalau sudah begitu akarnya rantingnya juga begitu. Saya langsung bilang juga, ibu juga yang mengaku lah semuanya. Oh iya, apa dulu ini anak saya ini mau melahirkan, aku takut, susah melahirkan, makanya aku dikasih gunting sama pisau, dikasih leher, oh ya semua ini. Terus yang lain, aku bilang, iya, ini suami saya ini marah-marah terus. Jadi suaminya punya supaya komandan jangan marah-marah, istrinya juga punya supaya suaminya jangan marah-marah juga dia. Jadi sama-sama punya semua dari dukunnya masing-masing. Akhirnya banyaklah. Waktu kami bakar itu ada seperti borong lari begitu ya, kami bakar semuanya. Jadi dalam sebelum dibakar bawa pulang, pengakuan si bapak itu langsung mati, lampu ini semua mati, gitu. Jadi ada yang kami bawa ibu-ibu dari Pecongkongan, dia bilang, wah setannya sudah lari. Mereka bilang lagi yang punya rumah,
lihat dulu kalian, jangan ada yang lempar meteran, dia bilang. Dilihatin, tidak ada. Nah, terus nggak lama kemudian hidup itu lampu lagi. Nah, ini yang kerasukan ini langsung tidur. Saya bilang bangunin, karena orang dirasuk setan, kalau kita doain dia lagi tidur, itu setannya di situ itu ngumpet. Ya harus dibangunin, masa, bangunin, kami usir. Langsung sehat. Saya bilang kasih makan, dikasih makan. Jadi beres semua, kami pulang. Jadi setan itu pekerjaannya itu tidak ada yang begitu langsung spontan. Itu sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini, seorang yang berkata, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini sudah tidak benar ini. Itu dari kecil kok. Dosa itu tidak langsung besar, kecil. Dan dia mau, dan dia akan berbuah-buah di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Yakobus, boleh kita baca dulu surat Yakobus ini. Suratan Rasul Paulus kepada suratan Yakobus kepada jemaat, ya, itu kita akan membaca pasal yang kedua, ya. Sama bisa lihat coba dulu mulai Yakobus 2 ayat 2. Coba dulu mulai sambil aku lihat dulu. Ya, siapa yang dapat? Yakobus 2 ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi penyembahan setan, menyembah dengan benar, sujud, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Itulah setan. Jadi kalau orang juga udah kesetanan, saudaraku, sama. Boleh menyembah, tapi tidak ada penurutan, tidak ada ketundukan, tidak ada ketaatan. Itu sebabnya Yesus mengambil posisi, aku datang ke dunia ini hanya melakukan kehendak Bapa. Kalau mau pengikut Yesus harus begitu, saudaraku. Mau pelayanan seperti Yesus harus begitu, saudara-saudaraku. Saya juga sampai sekarang bukannya tidak belajar, terus saya tidak belajar itu. Mulai dari saya untuk mau melayani Tuhan, terus saya belajar terus. Dan sampai sekarang memang guruku sudah beda lagi, guruku sudah langsung pengalaman. Kalau dulu sewaktu saya bekerja, guruku itu ya itu semua gembalaku itu. Ya.
Semua yang menggembalakan saya banyak saudara-saudara. Tidak pernah aku menolak, tidak pernah aku berkata tidak. Ya, waktu saya 2 tahun itu mertuanya bishop yang sekarang ini, dia sendiri yang bersaksi bagaimana saya kata gembalaku yang dulu. Biar saya sudah capek itu mulai dari sebelum jam 5, pendetaku udah bilang ini harus bersih manik semua halaman ini sama kandang babi. Ya Om. Habis itu cuci tangan, makan sarapan singkong paling banyak 2 bata 2 korot. Kalau mau pakai garam gak ada, pakai teh manis, teh panas tawar. Ini saudara-saudara dulu, sama 2 potong singkong ini. Ini juga kalau diterima dengan syukur, itu sudah kekuatan yang luar biasa. Nggak bawa air langsung ke sawah, pak, nggak pakai istirahat, pulang udah minum di rumah, baru minum air putih, mau makan. Pendetaku ini ngeliat-liat itu, karena di sana masih bidik saudaraku, diintip itu. Pas kita sudah tukar berkata Manet, harus jawab, ya Om, kamu ambil lagi kayu, taruh di situ, dia sudah lapar. Ya Om, ada bilang makan dulu, udah lapar, tidak ada. Ya Om, ini saya belajar taat. Akhirnya udah 2 tahun nggak bisa lagi dia tahan-tahan, dia kirim saya dengan rela hati, dengan bebas. Wah, puji Tuhan. Saya langsung hitung-hitung, biar BABI segini ekor udah besar dijual, tambah lagi sama dia, karena dia lihat mana gini bisa aja, tambah lagi, ditambahin. Sudahlah, saya kerjain sama sekuatnya, tapi semua beres saya bikin. Padi dari sawah dari 1/4 hektar, akhirnya ditambah lagi jadi 1/2 hektar. Jadi dari kosong itu sampai padi itu kering ke lumbung pendeta. Saya tidak pernah berkata tidak, semua ya Om, ya Om, ya Om, ya Om, ya Om. Akhirnya saya dikirim sekolah kita. Tapi kalau saya bersaksi 1 rupiah hanya Tuhan yang perhatikan saya. Di ongkos kemana, mau praktek, ya, bagaimana saya menikah, bagaimana saya sekolah kitab, mana uang sabun, saya mau minta sama siapa dah, kalau hanya bukan minta sama Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku, benar saya alami Tuhan itu heran dan luar biasa. Gak pernah saya berkata tidak. Dan sekarang ini kalau pengalaman bagi saya, pengalaman yang jadi guru saya, supaya jangan ada sedikit pun sakit hatiku, nggak ada iri dengki. Sebab kalau sesama pendeta juga bisa iri, saudara-saudaraku. Kalau satu melayani, satu enggak, itu bisa iri loh. Dia saudara pendeta, jangan pikir bisa. Tapi saya belajar apapun tidak akan membuat dosa bagi kehidupan saya. Itu sebabnya kalau saudara ada yang bilang, Papa ini ke Amerika kok mukanya tambah bersinar. Ya aku sekolah. Apa sekolahku? Mematikan keinginan dagingku tanpa dilihat oleh orang. Ini saudara-saudara, terus saya belajar, terus. Supaya kalau saya menyembah, bagaikan aku berenang di dalam aliran kuasa Roh Kudus yang bagaikan air yang membasahi seluruh, menggenangi tubuh, mulai dari mata kaki sampai ke dengkul, sampai ke paha, sampai bisa berenang. Biar semua dikuasai Roh Kudus dan tidak ada lagi kedaginganku. Itu saya belajar, saudaraku. Walaupun saya belum sempurna, tapi belajar ke situ, saudaraku.
Kalau saya nanti ya dipanggil Tuhan, tidak ada lagi sedikit yang ketinggalan. Ini saudara-saudaraku, ini namanya di dalam roh dan firman Tuhan. Dan apa yang ditulis di dalam roh dan kebenaran. Ini anak yang di rumah ini tanpa sadar akunya sudah ada. Sampai berontak kepada bapaknya. Ini saudara-saudaraku, kalau begitu tidak bisa masuk. Jadi kita ini semua harus seperti Yesus. Aku datang ke dunia ini hanya melakukan kehendak Bapakku. Semoga Tuhan tolong kita. Amin saudaraku. Tuhan tolonglah kita ini. Jangan ada akunya kita ini. Sehebat apapun jangan. Tidak ada yang hebat. Sebelum kita masuk dan tinggal bersama masuk di surga, terus rendah hati, sampai Tuhan Yesus datang. Ini saudaraku sudah gambaran ini mau masuk ke pesta itu. Anak yang terhilang itu sudah sempat merubah dirinya. Saya tidak layak lagi menjadi anak. Biarlah saya menjadi hamba. Itu penyerahannya. Pelaku, buros. Tapi anak yang di rumah ini, udahlah, marilah berbaik hati. Anak adikku itu kan sudah hilang, dia datang lagi, hidup lagi. Bersukacitalah kita. Marilah, marilah anakku, masuklah. Semua tadinya itu kan milikmu juga. Cuma belum ada pembagian, ada begitu aja. Itu toh kan milikmu. Enggak. Ini sudah keras. Itu enggak langsung keras, saudaraku. Itu bagaikan di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan, diinjak orang tambah keras, diinjak orang tambah keras. Makin lama makin keras. Jalan kan begitu. Ini. Jadi enggak ada langsung keras begitu, enggak. Makanya saudaraku, harus ada roh yang lembut dalam hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dari situlah kita menyembah dengan benar. Baru kita akan rasakan seperti bertemu dengan Yesus yang berkata, aku datang ke dunia ini hanya melakukan kehendak Bapa. Di sini pertemuannya saudaraku, penyerahan yang benar kepada Tuhan. Pertemuannya di situ dengan Yesus. Baru itu penyembahan yang sesungguhnya, penyembahan yang benar. Makanya saya tidak melarang kalau orang belum apa-apa. Haleluya, haleluya, mari menyembah Tuhan, haleluya. Tapi sejauh mana dia merendahkan hati? Sejauh mana dia sudah tunduk kepada firman? Begitu banyak firman Tuhan belum bisa dituruti. Saudaraku, bukannya salah, tapi belajar. Penyembahan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita sembah.